di surat Al-Kahfi. Kita masuk di situ di ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ini mungkin agak panjang ayatnya, tapi kita coba teruskan. Di ayat 94-nya, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka itu berkata, orang-orang yang orang pedesaan di gunung itu, mereka berkata pada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj wa Ma'juj itu makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka, kata orang di desa itu tuh. Kemudian di ayat selanjutnya 95, qala ma makkanni fihi rabbi khairan fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku lebih baik, maka bantulah aku saja dengan kekuatan agar aku buatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Jadi Zulkarnain tidak mau diberi imbalan nih. Zulkarnain bilang yang dari Allah itu sudah lebih baik, kalian gak usah itu, yang penting kalian bantu gitu kan. Kemudian di ayat 96 ini sampai ayat 98 ya. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriu alaihi kitra. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, lalu Zulkarnain berkata, tiuplah hingga ketika besi itu menjadi merah, membara, bawalah tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atasnya. Saya tidak paham tentang tiuplah ini ya. Alat apa yang mereka pakai di situ. Kemudian di ayat 97, famasta'u ayyadharuhu wa masta'u lahu naqaba. Maka mereka Ya'juj wa Ma'juj tidak dapat mendakinya dan melubanginya. Kemudian di ayat 98, ayat terakhir, qala hada rahmatan min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Tuhanku itu pasti benar. Oke, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan. Tadi disebutkan ciri-ciri orang-orang yang dekat dengan Ya'juj wa Ma'juj itu. Yang pertama, mereka itu tinggal di antara dua gunung tadi atau dua lembah tadi. Yang kedua, bahasanya aneh. Maksud aneh hampir tidak bisa dipahami, atau mungkin mereka berbeda bahasa. Yang ketiga itu, mereka itu terzalimi tiap hari, diserang Ya'juj wa Ma'juj. Salah satu contoh termasuk dirusak ternaknya, diambil dibunuh, banyak terbunuh gitu kan, sehingga meresahkan bagi orang di desa itu.
Yang keempat, lalu dia minta tolong untuk lalu pengen memberikan upah kepada raja ini, tapi Zulkarnain tidak mau memberi upah di situ. Oke, kita masuk dulu. Siapa sih nama asli daripada Zulkarnain ini? Nama beliau yang saya dapat dari sumbernya yaitu adalah Iskandar bin Firus bin Syam bin Qutha, masih keturunan daripada Syam bin Nuh. Kenapa dinamakan Zulkarnain? Zulkarnain ini yang bermakna bertanduk dua, karena dia menguasai timur dan barat, belahan timur dan barat. Ilmu daripada Raja Zulkarnain ini adalah pertama ilmu pengetahuan, yang kedua strategi perang, kemudian alat-alat itu dia tahu tuh, dan yang ketiga logistik. Kemudian kita kupas Ya'juj wa Ma'juj ini. Dalam hadis yang sering diriwayatkan itu, mereka itu ada dua kabilah atau dua suku besar tuh. Dan mereka itu masih manusia yang mana dia dari keturunan Adam. Nyambungnya dari Yafis bin Nuh. Ciri-ciri yang masyhur itu rata-rata sipit. Mata mereka itu sipit. Mukanya lebar, badannya pendek kekar, jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Pertanyaannya, kenapa mereka itu dikurung? Karena terlalu zalim, dan mereka tiap tahun itu turun dari gunung itu. Yang pertama untuk merusak tanaman petani. Kemudian ternak-ternak itu diambil oleh mereka. Manusia dibunuh. Makanya kaum itu minta tolong kepada Raja Zulkarnain itu tadi. Oke, itu aja penjabarannya. Nanti bisa dijabarkan lagi oleh kawan-kawan nih. Silakan tentang Ya'juj wa Ma'juj dan Zulkarnain yang disimak tadi. Silakan. Ya, Bang Ying. Kurang tahu ya. Soalnya dia generasi Syam bin Nuh ya, Bang? Generasi dari Syam bin Nuh. Ya. Mungkin kenapa dia menguasai timur dan barat tuh? Karena di zamannya Nabi Nuh itu kan sudah terjadi banjir, pemusnahan manusia. Makanya dia raja yang menguasai timur dan barat. Nah, Kazakhstan. Silakan, barangkali ada yang menambahkan atau yang ingin ini ya, tentang tadi itu. Saya dulu itu mengira bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini dari golongan jin. Enggak, dari golongan manusia. Golongan manusia. Iya, benar manusia. Benar itu dua suku tadi. Dan mereka kan nggak mau menikah kecuali dari dua suku itu aja. Makanya keturunannya hanya ya di sekitaran situ aja, antara ya. Cuman luar biasanya mereka ini Bang Kancil sekali melahirkan
Iya, Beda normalnya. beda beda dengan Manusia normal. normal. Mm-mm. Ini Yajud Majud ini tanda kiamat ya, tanda kiamat besar yang ketiga kalau nggak salah. Iya, salah satu tanda kiamat besar. Setelah Dajjal tewas, Iya baru ini, ya baru Yajud Nabi Majud. Isa, setelah itu baru nanti dia keluar. Kalau dalam hadis ya, hadis Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj hingga saat ini mereka masih menggali itu terowongan. Jadi ketika ketika di pagi hari dia ada celah sedikit terbuka karena lelahnya mereka, jadi mereka mengatakan besok lagi kita akan menggalinya, kita istirahat dulu. Tapi setelah mereka istirahat, lubang yang terkecil itu tertutup kembali hingga di waktu yang akan ditentukan. Dan kata yang dapat lubang itu tidak tertutup lagi adalah kata insya Allah. Jadi ada di antara salah satu mereka nanti mengatakan sudah besok lagi kita akan menggalinya, insya Allah kita akan melanjutkannya. Nah, jadi ketika dia mengucapkan kata insya Allah, maka lubang itu tidak tertutup kembali. Nah, saat itulah waktu mereka telah keluar. Harut wal Marut itu kalau saya nggak salah ini ada juga beberapa pendapat mengatakan orang-orang yang soleh. Ada juga mengatakan dia adalah malaikat. Itu kalau saya tak silap Allah turunkan di Babilonia juga itu. Memberantas sihir. Ya, Majud kayaknya bukan deh. Dia memang suku, memang anak Enggak itu di tepingan di bawah itu. Tepingan Iya. Selebi kan. Iya, kalau itu memang suku Ya'juj dan suku Ma'juj. Dua suku. Yang ajarin sihir ya mereka enggak, waktu itu Harut Marut itu ditugaskan Allah untuk memberantas. Salah paham itu Bang Haji tentang Harut wa Marut itu. Ya udah kita bahas tadi malam panjang lebar itu. Apa Harut wa Marut itu? Ada apa enggak Bang spesifik tentang kisah itu? Ya malaikat yang ingin jadi manusia lalu Allah turunkan dan dia diberikan nafsu oleh Allah itu. Lalu Allah uji dengan wanita. Ingat nggak Bang waktu Allah mengatakan waktu malaikat mengatakan begini, kenapa engkau ciptakan manusia, sungguhnya manusia membuat kerusakan. Nah, jadi lalu Allah mengatakan nih kepada para malaikat, pilihlah di antara kamu yang paling mulia di sisiku, kata Allah. Nah, maka dua itu yang Marut dipilih. itu di zamannya Nabi Sulaiman sih. Karena ayatnya nyambung sama Sulaiman tuh. Iya, cuman itu. Bukan Dian ya. Bukan di zamannya ya. Kaum Sodom ini. Nabi apa? Kaum Sodom Nabi Musa ya, bukan? Lain. Nabi Lut. Nabi Lut. Nabi ya Lut. Nabi Lut. Bang Him kayaknya. Yang ini apa? Yang gay kan? Kaum gay kan? Iya. Coba Dian lagi nih kayaknya. Kalau nggak salah ya. Harut Marut itu. Maka ini yang saya pernah pelajari ya tentang ini. Jadi ketika mereka mengatakan Allah menjawab, aku lebih tahu daripada kalian. Jadi di situ ada lagi perintah Allah, maka carilah di antara kamu yang paling mulia di sisiku. Jadi Harut Marut ini adalah yang paling malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Maka diturunkanlah dia, dicabut kemalaikatannya, dia diberikan hawa nafsu layaknya manusiawi.
ketika mereka memberantas sihir itu di Babilonia, mereka dikasih jabatan oleh raja. Dikasih jabatan, dikasih apa namanya, upah ya. Di situ Allah datangkan lagi wanita gitu. Wanita pertama mereka lolos, wanita kedua mereka lolos, dan wanita ketiga sambil menawarkan khamar, dan mereka akhirnya terjerat oleh nafsunya itu. Jadi minum khamar, habis itu dua malaikat itu berzina, lalu saat itu dibunbunlah wanita tersebut. Dan gak lama setelah dia bunbun ya, lalu Allah kembalikan ke asalnya, maksudnya Allah kembalikan sifat malaikatnya, lalu Allah cabut sifat manusiawinya. Di situ para malaikat, termasuk malaikat Jibril itu menangis melihat Harut dan Marut. Gitu lebih kurangnya. Bang Kancil, Bang Haples, silakan yang lain. Jadi ini kan aku nanyakan Ya'juj Ma'juj ini kan tanda-tanda kiamat itu kan. Tapi kan ada dalam hadis Nabi dalilnya kan, selagi ada orang yang mengucapkan apa, yang masih beriman kepada Allah, Allah akan tunda kiamat gitu kan. Jadi sekarang kan orang kan ribuan, miliaran. Jadi masih lama itu kiamat gitu kan. Mana itu tanggapan dalil itu? Jadi kiamat itu lama bang. Ada 40 tahun Nabi Isa SAW itu tinggal. Tinggal setelah Kalau Nabi Isa, kalau menurut dalil kan 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Jadi gini Bang Haples, ini saya luruskan saja ya. Kita ambil juga pendapat Bang Haji ya, karena kan hadisnya Nabi Isa itu hidup di bumi ini selama 40 tahun. yes. Oke. Yes. Jadi kita ambil pendapat Bang Haji juga 40 tahun. Nah, jika kita mengambil pendapat dari Bang Haples, maka dia hanya 7 tahun. Tapi kan ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa akan menikah. Nanti dia menikah. Ya. Menikah dan meninggal dan dikuburkan di samping makam Rasulullah. Itu kan hadisnya ya. Nah, jadi Nabi Isa diangkat ke langit di umur 33 tahun. Berarti jika kita mengambil pendapat Bang Aji, berarti dia hanya 7 tahun. Nah, karena kata Rasulullah ketika Dajjal muncul, maka antara tanda yang satu dengan tanda yang satu jaraknya tidak jauh. Ya, betul. Berdekatan. Jadi ini hanya 2 perbedaan pendapat saja Bang Haji, Bang Haples. Jadi pendapat saya itu 40 tahun setelah nanti Ya'juj Ma'juj ini selesai, Allah turunkan namanya seperti virus ya. Virus. Nah, setelah itu nanti 40 tahun sebelum kiamat kubra terjadi. Jadi dihitung berapa tahunnya setelah dia berantas ya. Karena kan Nabi Isa memimpin nanti. Nah, bukan Nabi Isa memimpin, yang memimpin nanti Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Jadi gini Bang Haples. Maksudnya di situ ketika Nabi Isa turun dari langit ini dan memimpin sholat dan Nabi itu kan masih saya luruskan Bang Kancil. Nabi Isa alaihissalam waktu bertemu dengan Imam Mahdi, yang memimpin sholat waktu itu Imam Mahdi. Nabi Isa datang bukan menjadi imam, tapi jadi makmum dia. Nabi Isa datang menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Benar. Bukan menjadi Nabi ke-26. Benar. Nah, tapi jangan lupa juga Bang Haji ya. Jadi yang mengangkat doa untuk memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj adalah doanya Nabi Isa. Ya, betul. Kenapa? Karena Imam Mahdi udah gugur.
waktu sama Dajjal, gugur dia. Nah, oke, itu satu ya. Kedua, ada hadis yang menghilangkan salib babi apa. Jadi nanti saat Nabi Isa, orang akan masuk Islam dengan cara terhina ataupun dengan cara ikhlas. Jadi Nah, setelah Dajjal gugur, Nah, lalu nggak lama kan dekatan ya jaraknya itu ya antara Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj itu nggak lama jaraknya. nggak Baru lama. setelah itu Nabi Isa mengumpulkan umat Rasulullah kaum ya. Tiba-tiba datang itu ya segerombolan banyak dan di situ Banyak. Nabi Isa SAW beserta yang lain hanya sedikit. Lalu Allah suruh Nabi Isa untuk lari ke bukit. Bukit Tursina. Ke bukit. Nah disitulah di atas bukit Nabi Isa berdoa dengan kepada Allah Azza wa Jalla untuk baru Allah turunkanlah tadi seperti virus ya. Ya betul. Itu kan masih tanda kiamat yang ketiga, kayak gitu kan. Setelah Ya'juj Ma'juj mati, itu Nabi Isa kan berdoa lagi, datanglah burung-burung yang entah dari mana untuk membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini. Ya. Nah, setelah itu bersih, nanti kan masih ada tuh nanti turun hujan membersihkan. Ya, Kita Allah. Ya, jadi kiamat kubro terjadi ketika itu kan habis tuh. Jadi balik lagi tadi manusia saat itu balik masa jahiliyah. Ada yang menyembah kepada matahari lagi. Itu Ada yang menyembah ketika kepada Nabi berhala lagi. Isa meninggal ya, wafat ya. Ya, setelah Nabi Isa wafat. Betul. Enggak, Makanya- kalau dalam rincian yang aku dengar bukan gitu, Ji. Itu tanda kiamat ketiga. Tanda kiamat yang keempat itu adalah Binatang. Kan saya bilang dah akhir tadi Bang Hafez. Itu akhir tadi. Gini Bang Nah, Hafez itu ya. tanda kiamat yang ketiga itu kan. Yang Bang keempat Hafez, itu, Bang Hafez, kenapa Bang Aji mengatakan begitu? Ada lagi yang menyembah matahari, ada lagi yang kembali ke ajaran yang dulu ya. Karena ketika Nabi Isa wafat, keluarlah binatang itu yang menanda. Jadi dicap orang itu, oh ini orang beriman, ini orang yang kafir. Dicap kafir dia itu diberi tanda oleh binatang itu. iya betul. Itu membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Oh, Nah, itu tanda kiamat keempat, gitu kan. Tanda kiamat yang kelima itu ada linknya, keluarnya angin lembut kematian. Setelah binatang tidak bertuah ini keluar, nanti ada angin lembut kematian. Jadi orang Muslim Islam yang menghirup angin itu dia akan mati seketika, gitu kan. Maka itulah tanda kemusnahan umat Nabi Muhammad, dia dimatikan semuanya, gitu. Jadi setelah itu tanda kiamat 789 itu hanya orang kafir yang bisa melihat matahari terbit dari barat, penghancuran bumi, itu kan ada juga tuh api di laut, di daratan Yaman. Ya, ini ada sahabat saya nih. Assalamualaikum, Bang Witoto, Masya Allah. Waalaikumsalam. Udah lama nih gak ketemu sama antum nih. Gimana Lama kabar? antum baru nongol. Masya Allah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, khair. Masya Allah. Ketemu sahabat-sahabat lama nih Bang Im. Iya. Iya. Lagi bahas apa ini Bang? Itu temanya Bang tentang Temanya. Ya'juj Ma'juj dan Ya'juj Ma'juj. Saya sebelumnya salam kenal ya Mas ya. Salam kenal abang-abang yang lain. Siap Bang Witoto. Ya lanjut Bang. Jadi gimana tanggapan tanda kiamat yang pertama itu ada turunnya dukhan itu? Turunnya dukhon. Dukhan katanya kan. Itu sebelum Nabi sebelum Dajjal keluar turun itu dukhan itu. Kalau tentang dukhon, ulama masih juga berselisih paham itu. Apakah dia
dari langit yang bersumber dari awan itu, atau dari meteor yang jatuh dan semacamnya. Ya itu. Ya mungkin kayak gitu, Bang Aplas. Tapi saya nggak ini sih. Itu seperti ada ledakan ya. Ya, katanya dalam hadis itu kan kayak Itu pun hadisnya itu ini ya, apa namanya? Tingkatan sohihnya itu belum ketemu. Bab pelangi, saya paham maksud antum itu dimasukkan ke ranah batin kan. Saya setuju itu. Tapi saya juga meyakini fisiknya itu ada tentang kiamat itu. Bukan hanya kebangkitan diri di situ. Betul. Oke, lanjut. jadi tanda-tanda kiamat tuh kan ada tuh yang ada dalilnya jelas tuh kan. Contoh satu, mengeringnya sungai Efrat. Yang kedua, pohon kuma di Baisan. Sebenarnya semuanya itu udah terjadi saat ini, Bang. Iya betul. Air Zam-Zam udah mulai kering yang pertama. Yang kedua, kutub utara udah mulai cair. Yang ketiga, banyaknya lubang-lubang di Arab. Lubang itu maknanya adalah terowongan-terowongan. Yang keempat itu di Yerusalem ya. Danau Tiberias sudah mengering. Ya. Terus ini Bang Haji, Siap. terkait yang tadi dibahas itu ya, disampaikan terkait adanya penyembahan berhala kembali muncul gitu kan, kurang lebihnya Iya. kan gitu ya. Setelah Nabi Isa wafat. Ya setelah Nabi Isa wafat, ya artinya di zaman sekarang itu sudah ada gitu. Sudah ada, betul. Bahkan tanpa kita sadari umat muslim pun mengarah ke sana gitu loh. Contoh? Ini kalau kita bahas bahaya ini, Bang. Jangan Bang Wid. Ya kan nggak masalah. Kan kita harus saling mengingatkan gitu kan, mana tahu Bang Haji paham kan maksudnya Ya, kan? paham. Banyak Bang Haples, astagfirullah, masa Bang Haples dana. Bang Haplas nanti Bang Haplas debat lagi itu. Bang Haples Kan ini Bang Haplas Bang, kenapa? Bang Haplas ini Bang Wid. Bang Haplas nih dia mentok ke syariat gitu. Oh, Ya sulit kita Jadi, untuk diskusi dengan gini Bang Haples, kenapa saya agak berat untuk membahas ke situ ya? Kalau saya bahas, saya nanti dilempar batu, Bang. Yang batunya itu panas. Itu gimana? Yang batunya itu panas, kecilnya mungkin ya sejadi kelingking lah. Itulah, paham lah ya. Yang mana benda itu diagung-agungkan, dipuja dan dipuji karena kebanyakan umat Islam itu mentafsirkan atau berpandangan menyembah itu adalah sujud gitu. ya. Iya kan, kebanyakan. Tetapi selain sujud, itu pun bisa disebut menyembah, termasuk mengagungkan. Masih aman Bang Haji ya? Aman. Yang dikatakan daim tadi Itu lah. kan pasti dia nggak selalu bersujud kan? Namanya menyembah. Iya betul. Yang disebut menyembah itu mengagungkan, ya kan, menyanjung, memuja, memuji, itu pun termasuk menyembah kan. Tetapi kebanyakan orang itu kan mengartikannya menyembah itu orientasinya hanya sujud saja gitu. Enggak, kalau aku enggak gitu. Oke, berarti sejalan ya, satu pemahaman. Sampai sini udah paham belum? Ya dari pengertiannya aja kan. Contoh-contohnya kan gitu, kita minta contoh-contohnya gitu kan. Kita ada kan harus contoh orang berbuat syirik, kita tahu kan boleh kita mengingatkan ini syirik loh gitu kan.
ini riba loh, kan boleh kayak gitu. Kita kan tugas kita hanya menyampaikan. Nah, gitu. Terima nggak terima sama orang tersebut itu hak mereka, kan hak kita kan sudah kita lunasi. Nah, kita kan hanya menyampaikan. Maka banyak dikatakan kita nih menyembah kepada kekosongan, menyembah kepada berhala. Banyak kita nggak memahamin gitu. Yang ngeri Bahkan itu sebenarnya itu Bang Haji ya. Makanya ada hadis itu di akhir zaman itu apa tentang tentang semut di atas batu hitam itu loh. ya, salah satunya itu. Tak nampak gitu. Padahal itu jelas mengarahnya ke situ ke seperti itu Ustaz. Tapi teringat aku masih sering di ini Bang, di lintas agama Bang Witoto. Udah jarang sekarang Bang. Saya 2 tahun apa 2 tahun lebih saya enggak. Ya semenjak itulah saya udah agak berkurang lah. Menurut saya ya udah banyak saudara-saudara kita yang lebih kompeten, udahlah biarkanlah. Kita dukung aja ya kan. Makin keras hati itu Bang Wit. Jadi nggak ngubris lah. Oh ke situ arahnya tuh. Iya. Makanya Allah tunjukkan ke tasawuf ini larinya saya sekarang. Udah 2 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya betul itu Kak Selebi. Makanya kalau kita mengatakan banyaknya orang menyembah kepada sejadah, banyaknya orang menyembah kepada Ka'bah, banyaknya orang menyembah kepada kekosongan. Itu. Maksudnya menyembah apa? Menyembah kepada Ka'bah, maksudnya kemana? Dia tetapkan Tuhan di Ka'bah. Enggak lah. Loh, Itu dekat tempat. Bang Haples, coba kalau kita ke universalnya gitu. Kebanyakan, saya kan katakan kebanyakan. Oh gitu. Ya, Ya kebanyakan kan karena kita nggak tahu ilmu agama kan gitu. bukan nggak tahu, nggak mau belajar. Nah, ya itu dia. Kenapa nggak tahu nggak mau belajar itu dia. Padahal nanti Semua sudah disediain, semuanya sudah disediain Allah. Cuma dia nggak mau belajar. Bukan nggak tahu. Ya itu penyebab nggak tahunya nggak mau belajar. Benar. Kalau tentang hari kiamat itu Allah juga sebutkan di Al-Qari'ah itu. Al-Qari'ah gitu kan, hari kiamat gitu. Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Lalu Allah pertegas lagi, tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu keadaan manusia seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ya, seperti debu berterbangan. Itu bab pelangi. Kemudian di situ juga disebutkan watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung bagaikan ditiup angin. Itu kan makna kehancuran, termasuk idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Apabila kami goncangkan bumi dengan goncangan yang sangat keras tuh. Kayak gitu tuh. Coba Bang Hapras. Banyaknya bahkan dia menggambarkan wajah gurunya waktu dia sedang
sholat. Banyak itu. Dia hadirkan gurunya di situ. Ya maka mungkin dari mereka mungkin bertawasul gitu kan. Kan ada juga. Gak boleh. Nah itu dia gitu. Dia menciptakan berhala-berhala di Itu hatinya. yang dikatakan Allah tadi. Dia munculkan berhala. Dia menjunjung Itu. tinggi aturan togut. Betul. Abang ingat ya bang, ketika Rasulullah SAW itu mengatakan kepada sahabat, dia berwasiat waktu masih hidup, dia wasiat, nanti kelak aku wafat umatku. Pernah nggak mendengar itu? Kuburkan aku jauh di kalangan umatku gitu. Kenapa gitu? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah khawatir dia akan disembah. Minta ke kuburan gitu. Iya. Iya. Tapi mereka menganggap kan doa orang yang alim itu gitu dari mereka gitu kan. Nah, padahal yang paling beriman aja Nabi, nggak ada sahabat minta di kuburan Nabi. Udahlah, ada yang tersinggung lagi. Tapi nggak apa-apa, soalnya kita ini kan dakwah harus sampaikan yang benar. Iya, tapi bertawasul dengan orang yang masih hidup boleh kan? Contoh kita minta doa boleh, berarti Silakan. yang masih hidup gitu kan? Ambil ilmunya dia. Tapi jangan diagungkan. Contoh aku bertawasul namanya gitu kan? Boleh. Boleh kan, sama masih hidup gitu kan? Nah itu. Cuma mereka kan meyakinin gak metong gitu, masih ada gitu, masih mendengar. Ya kita ziarah kubur tuh diharuskan, diapakan gitu, sematian kan gitu. Cuma kan ada tata cara ziarah kubur itu. Di mana Nabi ziarah kubur ya itu ikuti gitu. Jadi menurut Bang Haji nih, kiamat itu terjadi setelah berdirinya atau Iya, belum? ya betul. Khilafah Islam itu berdirikan Imam Mahdi nanti. Berarti Itu masih panjang perjalanan. Kiamat tidak akan terjadi gitu. Iya. Enggak. Bukan. Tanda-tandanya itu, besar tuh kebangkitan khilafah. Tapi tidak, masih ada lagi fase-fasenya. Setelah fase itu. Ya pasti. Bukan minta ya saya akan luruskan yang di bawah. Ya, kebanyakan mereka meminta doa ya kepada yang di dalam kuburan itu. Itu nggak boleh. Nabi aja berwasiat. Tolong mintakan kepada Allah gitu kan. Nabi aja berwasiat kepada sahabat agar dijauhkan kuburannya ataupun makamnya Nabi daripada umatnya, agar apa? Agar nggak sesat gitu. Iya, kalau oknum bukan oknum sedikit ya Kak Selebia. Tapi ini bukan oknum lagi, udah mayoritas. Bang. Udah rutinitas gitu kan. Udah menjadi kebiasaan, bukan lagi oknum namanya itu.
Oknum itu kan satu dua nih kok dikumpulkan. Karena kan tradisinya membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang Betul. benar. Memang taruhlah itu tradisi, cuma mereka kan menganggap tradisi itu harus diislamkan, itu yang salah. Nah, yang benar tuh Yang mengikuti tradisi yang salah, salah lah kita. yang benar tuh kan Islam ditradisikan, bukan tradisi. Iya, bukan Islam tradisi kan. di Islam ya. Maka contoh gini bang, adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah. Itu orang Minang ya. Nah, Ya, itu kalangan saya orang Minang. Jadi kalau tidak disandingkan dengan kitab, maka adat tidak boleh digunakan. Atau tradisi itu. Harus berjalan lurus ya, seiring, Betul. iringan. ya kalau menyalahi Sejalan. kitab ya udah selesai, tinggalkan gitu. Ya kitabullah ini kalau bagi di Mina nama kitabullah itu kan banyak kitab-kitab, ada Zabur, cuma masyarakat Mina dulu tidak mengenal selain Islam gitu. Kitabullah itulah yang di Al-Quran itu terdiri daripada Zabur, Taurat, Injil, dan Ya, ya. Cuma di Minang dulu kan nggak ada orang yang beragama selain Islam. Islam dulu namanya dikatakan Muslim berserah diri. Islam itu coba kita inikan dulu nih. Islam itu apa? Berserah Selamat. diri. Selamat. Ya, jadi orang-orang berserah diri maka dia selamat. Hmm. Nah, jadi apakah Nabi Adam dia bukan Islam? Ada kata astofa di situ. Ada kata astofa. Sampai ke Adam. Mereka orang-orang yang berserah diri. Maka orang-orang berserah diri kepada Allah, dia akan selamat. Ya kita akan bicara sekarang, kalau dulu kan setiap daerah itu kan ada diutus Nabi. Setiap kaum itu ada nabinya dulu. Kan gitu. Setiap kaum ada nabinya. Di Quran surah Ibrahim ayat keempat, Allah utus para rasul menyesuaikan bahasa kaumnya. Jadi jumlah nabi 124.000 nabi. 330 rasul, 5 rasul ulul azmi. 4 Allah berikan kitab Itu yang kita tahu kan gitu, yang tertera. Ada semua kitabnya Rasul itu Bang Haji. Cuma yang ya, makanya saya katakan kitab yang 4 tadi itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Apa kitab Nabi Ibrahim? Ada kitabnya kan, ada suhuf. Suhufnya apa? Yaitu ketetapan Allah turunkan tentang 2 tadi. Yang pertama tentang penyembelihan. Yang saat ini kita laksanakan. Milah, sunat. Itu 2 itu. Ya kalau apa kan Haji itu di Ibrahim juga Bang Haji. Ya, kalau Rasul itu kan yang membawa syariat baru itu. Kalau Nabi kan Tidak wajib menyampaikan. Tidak membawa syariat mengikuti baru. syariat apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya gitu. Bukan membawa syariat baru loh Bang. Bukan. Beda Nabi dan Rasul apa? Apa? Nabi itu Nabi dengan manusia apa? pilihan, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umat. Rasul itu wajib menyampaikan kepada kaumnya atau umat. Jadi setiap rasul yang Allah utus, mereka menyampaikan tentang tauhid dan syariatnya pada kaumnya. Kenapa di Al-Quran bukan kaum di situ, linnas di situ? Manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Dari mana Nabi Muhammad mengikuti syariat sunat? Menyembelih hewan kurban.
Kalau bukan mengikuti syariat-syariat terdahulu. Ya, itu kan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bukan menyempurnakan, sempurna pada zamannya. Sempurna pada zamannya. Ya, Kalau betul. kita mengatakan menyempurnakan, berarti kitab sebelumnya nggak sempurna tuh. Hati-hati loh Bang Haples. Maka Al-Quran ini sempurna untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Tidak menyebutkan Assalamualaikum kaum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya Hunter Boti, saya setuju untuk memburu dan membunuh boti-boti dan LGBT. Siap. Kok kayak gitu Bang Prabu? Nenek kok ini masuk kaum Sodom tadi, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Dan Karena kita jelas Bang, menerima perbedaan tidak dengan penyimpangan kan gitu. Betul. pokoknya saya akan membantai dan akan menenggelamkan dengan ikan pausnya Nabi Yunus, bahwasannya siapa yang mendukung LGBT dan boti-boti tadi itu berlindung di atas diskriminasi dan HAM, saya akan bunuh. Ya itulah Bang. Karena gimana ya? HAM lagi. Oke, saya ajak bertengkar dulu Bang Prabu nih, biar enggak boti-boti. Resesi udah dibilang berkali-kali jangan dibuat begini itu komennya. Astagfirullah. Bang Prabu kan itu sering baca Quran gitu kan. Apa yang Bang Prabu pahami tentang Zulkarnain itu? Ini Saya uji dulu dia. barusan saya bahas ini. Barusan. Ya'jud dan Ma'jud. Saya sedang membangun tembok dengan besi-besi, dengan sambungan besi. Saya sedang membahas manusia yang membuat kerusakan. Siapa itu Ya'jud? Siapa itu Ma'jud? Artinya ada dua sosok di sini. Nah, menurut him, LGBT atau boti tadi merusak tidak? Ya. Ya, setuju, merusak. Ya udah ketemu kan Ya'jud Ma'judnya. Dia laki-laki tapi berpakaian perempuan. Dia perempuan berpakaian laki-laki. Ketemu. Oh, itu cuma satu. Ada 4 syaratnya tadi, ciri-cirinya. Dia memakan ternak kaum di situ, lalu memakan daripada Dia memakan ternak-ternak. Sekarang begini, him nanti punya anak, ternak nggak? Beternak nggak? Loh, saya tanya nih, nanti him nanti menikah, punya anak. dan lah. Masa anak bisa makan amat? Loh, ini ternak nggak? Enggak. Artinya definisikan dan turun menurun aja dua hal yang berbeda itu. Coba jelaskan satu aja perbedaannya apa? Beranak kuat makhluk Ternak, beranak pinak. Hewan yang dipelihara manusia itu ternak tuh. Coba tadi Bang Him yang hewan apa gimana? Setiap tahun Ya'juj wa Ma'juj itu kemudian dia
dia hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan di situ. ya hewan ternak, Nah. tumbuhan, manusia di situ. Pertanyaannya, konteks memakan di situ